Hai semuanya, terima kasih sudah nonton acara ini, konten ini. Perkenalkan, nama saya Handika Febrian, biasa dipanggil Handika. Dan saya hari ini bersama teman saya. Kenalin diri dulu dong. Halo semuanya, saya Martin Hadiwinata, biasa dipanggil Martin, temannya Handika. Oke. Sibuk apa nih Tin sekarang? Kita ada beberapa pekerjaan sih ya. Salah satunya tentang kasus tanah sih di Jakarta. Kasus Tapi itu kayaknya nggak perlu dibicarain sih. Oh, masih classified ya? Classified. Belum sampai putusannya. Belum Oke. belum bisa dibicarakan lah kayak gitu. Jadi sehari-hari lawyering nih ya? Sehari-hari lawyering, juga peneliti. Riset ya? Riset, gitulah. Nah, lu gimana, Bong Handika? Sama sih, kesibukan gue akhir-akhir ini sebagai advokat, Oke. pengacara lah, beracara di persidangan. Gue juga ada beberapa project sih non litigasi gitu yang berjalan, yang ya lumayan lah, Tin, buat pekerjaan sehari-hari gitu ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan kita nih ya kan? Kita kan udah lama nih, Tin, sebagai lawyer ya. Kita punya pengalaman lebih dari 10 tahun gitu. Dan kayaknya sih menarik ya kalau kita bikin konten soal-soal hukum gitu loh. Ya, bener banget itu. Ya, 10 tahun ini kita banyak belajar lah ya. Ya. Banyak pengalaman. Dan kita kemarin ketemu ya, ngobrolin ya, mungkin kita bisa share cerita pengalaman, bikin karya gitu ya, video-video vlog gini, atau podcast ini. Jadi banyak yang bisa kita bicarakan ya, mulai dari ya konsep-konsep dasar hukum atau konsep-konsep yang berkembang saat ini, tren-tren hukum ya. Bahkan kita mau ngomongin kasus-kasus yang menarik nih hari ini atau dalam seminggu belakangan lah. Ya. Jadi memang di praktek pengalaman advokat gitu ya, sebagai pengacara kan pasti banyak hal-hal yang beda sama di kita pelajarin di kuliah ya. Apalagi Betul. Selama 10 tahun gitu kita berpraktek hukum, itu banyak sekali keajaiban lah ya, atau hal-hal unik gitu ya. Dan kenapa itu jadi menarik? Sepertinya itu bisa kita share ke teman-teman semua gitu, pengalaman-pengalaman, praktek-praktek, terus juga apa sih hukum yang lagi tren sekarang, kemudian apa pendapat kita gitu soal tren hukum sekarang gitu. Misalnya yang lagi rame kan kayak Pak Hotma Sitompul ya, pengacara terkenal ya kan, lagi Bang Hotma ya. Ya, lagi berselisih sama istrinya, Ibu Desire gitu. Iya. Atau ada kasus-kasus unik lainnya. Cuman gitu. kita nggak ngomongin gosip-gosipnya nih ya. Kita nggak akan ngomongin ke situ tuh. Kita mungkin ngomongin dari sisi hukumnya ya. Iya. Misalnya ada peristiwa-peristiwa menarik yang ada hubungannya sama hukum, itu kita akan bahas tuh secara ringan, secara kita detailin lah apa sih sebenarnya irisan-irisan hukumnya gitu, yang kemudian itu bisa jadi informasi yang menarik buat kalian semua gitu. Nah, selain itu kira-kira yang bisa kita share, kita jadiin konten nih buat teman-teman semua gitu. Iya, selain itu juga kita mau ngundang ya banyak profesional hukum, yuris lah ya, atau pengacara,
legal, corporate, apa dan yang kaitannya dengan hukum. Jadi teman-teman bisa ngusulin juga lewat komen gitu ya, komen atau apapun saluran yang ada. Nanti kita akan bikin channel-channel media sosial kita ya. Nanti bisa di follow, bisa di subscribe ya kalau di YouTube. Di YouTube gitu misalnya. Dan silahkan komen usulan-usulan diskusi hukumnya apa. Tapi kita nggak mau nih bikin diskusi hukum yang ya tahu sendiri ya, kalau anak hukum ini cenderung kaku ya. Kaku serius kayak kanebo kering katanya. Iya. Jadi kita mau bikin yang lebih bisa dimengerti dengan mudah sama orang awam gitu. Sama pendengar, sama penonton siapapun, supaya ya hukum ini buat semua gitu kan. Bukan cuman buat pengacaranya aja gitu. Berarti dosisnya memang ini dosis buat masyarakat umum gitu ya. Ini bukan hanya dosisnya buat pengacara gitu, buat jaksa, polisi. Betul. Tapi juga kalau mereka mau mengambil manfaat dari konten kita juga nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Kita sangat terbuka untuk semua kalangan ya, dari pengacara, polisi dan lain-lain. Hakim juga kalau misalkan tidak berkaitan dengan perkara kan sebenarnya bisa ya berkomentar ya. Atau ya terkait dengan apapun itu ya, atau sudah pensiun dari hakim gitu. Gitu kan. Ya banyak lah yang bisa dibicarakan. Bahkan kayak masyarakat awam pun bisa ngobrol hukum nih kalau misalkan kita mau undang gitu ya. Bisa aja tuh. Kita sih sebenarnya mau ngangkat sisi hukum yang sebenarnya ini bisa menarik kita bahas gitu. Kayak apa sih sisi lain dari profesinya jaksa gitu, atau sisi lain dari profesinya pengacara. Gue sih sebenarnya mau ngangkat kayak ada pekerjaan-pekerjaan di luar misalnya penegak hukum gitu ya, kayak legal corporate gitu ya Tin ya. Dia kan berhubungan terus tuh sama hukum gitu. Dia bikin agreement lah, bikin perjanjian, terus dia bikin nasihat hukum ke perusahaan. Nah sebenarnya gue juga pengen tahu tuh, atau misalnya yang hubungannya sama hukum gitu, HR di perusahaan gitu. Itu benar-benar kita bisa undang sih. Kebetulan kan kalau temen-temen kita gitu punya waktu luang gitu dan bersedia hadir, dia bisa cerita tuh. Bisa cerita itu gitu. Siapapun ya. Ada fun fact-nya pasti ya, yang nggak kelihatan, yang pengen diceritain oleh teman-teman semua, oleh bahkan kalau misalkan nanti ada narasumber, kita teman-teman bisa komen di komen gitu ya, pertanyaan-pertanyaan apa aja yang pengen ditanyain tuh ke seputar profesi hukumnya gitu kan. Scary fact-nya juga. Nightmare fact kali ya. Fakta buruk lah. Berarti ntar konten kita isinya kita akan komentarin kasus-kasus menarik dari sisi hukumnya. Nah itu juga kasus-kasus yang kita anggap menarik lah ya. Yang kasus, mungkin bisa kasus publik, bisa kasus private gitu ya, bisa kasus bisnis gitu kan. Kayak salah satunya Bang Hotma lah kasusnya, yang lagi itu kan lagi menarik publik kan. Atau pilot gitu kan, hari ini lagi rame juga tentang pilot, gimana sih mekanisme pilot dan sebagainya. Sama ini katanya gue denger ya informasi sepanjang pandemi ini naik angka perceraian. Angka perceraian katanya itu ya nggak kebayang ya gimana tuh ininya ya. Apanya yang gak kebayang? Ya kebayang lah. Gak kebayang ternyata pandemi kan banyak ininya, dampaknya gitu. Dampak yang selain kesehatan kan ternyata hubungan keluarga kan kita ternyata berdampak buruk, bro. Mungkin yang lain udah bahas dari sisi psikologis, dari sisi
hubungan jangka panjang, jangka pendek. Nah, kita bahas dari sisi hukumnya berarti sisi hukumnya ya kan. Mungkin nanti kaitannya sama kekerasan bisa juga tangga, ghosting ya kan. Silence treatment. Nah, atau itu kemarin juga gue denger tuh namanya gaslighting. Nah, itu apa itu gaslighting? Gaslighting itu kayak ini, bro. Lo dianggap salah tapi sebenarnya dibuat-buat jadi salah gitu, padahal nggak salah gitu. Oke. Kayak dimanipulasi lah dalam hubungannya gitu. Jadi dia merasa tertekan. Toxic gitu ya. relationship lah. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, itu menarik sih, kita nanti kita hubungkan lah ya, apakah ada hubungannya sebenarnya sama hukum ya. Gitu. Karena kan dari kita bangun sampai tidur lagi tuh semuanya ada hubungan sama hukum, ya nggak? Iya. Dan orang berpikir tuh kalau ada hubungannya sama hukum ribet, jelimet gitu ya, terus pusing lah gitu. Ini pasti hukuman nih, ini pasti denda nih gitu. Sama ngapalin pasal gitu ya kan? Ngapalin pasal gitu. Itu yang paling sering gue denger tuh. Kalau pas gue bilang pengacara, Mas udah hafal ya KUHP ya? Iya. Nah. Dan ternyata lo hafal? Enggak. Iya. Kalau lo hafal bisa masuk muri tuh. Bisa masuk muri. Iya, yang menghafal KUHP, KUHPer ya kan? Iya. Dan memang undang-undang itulah. Itu salah satu mitos di masyarakat ya. Iya. Pengacara ya. Kalau pengacara tuh pasti hafal kitab undang-undang gitu kan? Iya, sama biasanya wah pengacara nih pasti nyari-nyari masalah nih. Iya. Ada namanya tuh ambulance lawyer, bro. Ambulance lawyer. Iya. Jadi pengacara itu datang pas ada kecelakaan dan dia nawarin jasa hukum. Oh iya. Jadi dia nyari keuntungan ya, dalam tanda kutip lah ya, keuntungan ya, maksudnya menawarkan jasa hukum dari kecelakaan. Jadi ambulance lawyer dia namanya. Iya. Itu ada tuh istilahnya tuh. Atau banyak yang di masyarakat ini udah salah nih orangnya nih gitu, misalnya koruptor lah gitu. Atau dia pembunuh gitu. Ini udah salah gitu, harusnya dihukum seberat-beratnya. Kok masih dibelain gitu. Nah, itu dia. Itu kan harusnya dihukum hukum apa namanya? Hukum mati, hukum cambuk gitu. Lupa gue. Kan enggak hafal KUHP tadi. Ya itu maksudnya kita sih mungkin tidak sampai kepada bahwa harus membela pengacara mati-matian atau gimana ya. Iya. Tapi yang jelas kita profesinya kan sebagai pengacara gitu, dan ada sisi lain dari pengacara gitu, pembela hukum yang sebenarnya bisa kita angkat dan kita sharing gitu ke teman-teman semua. Nah gitu. Itu yang kita mau angkat ya kan. Ya nama podcast kita apa nih ngomong-ngomong? Gue sih pengen gini Tin, kita tuh kan apa namanya, ngomongin hukum kan pasti berat ya. Betul. Nah, tadi kan kita udah bilang gitu, kita nggak akan ngomongin hukum yang berat, yang jelimet, yang ribet, yang susah dimengerti gitu kan. Nah, gue pengen tuh kita ngomongin hukum ini kayak kita lagi nongkrong gitu sambil ngopi gitu sama teman. Misalnya kita undang teman kita nih. Ngopi kuy. Ngopi kuy nih. Nah, apa gitu? Kayak nongkrong ngomongin hukum lah gitu. Kita bikin nama aja lah kayak gitu. Gue setuju tuh, nongkrong hukum ya. Nongkrong hukum. Oke, berarti jadi nih channel kita nongkrong hukum ya. Jadi barangnya daging semua nanti. Gue dari kemarin ngomong daging semua. Iya. Lo ini ya terinspirasi dari podcast yang lain. Akhirnya bisa juga ya bisa ngomong gitu ya. Daging semua pokoknya. Iya. Ini daging, tulang, jeroan. Nanti kita sediain buat kalian. Gitu. Berarti nongkrong hukum channel nongkrong hukum ya. Oke. Ya udah, nanti kita akan bagikan konten-konten menarik ke depannya buat kalian. Ini pembukaan supaya kalian juga mengenal siapa kita, dan juga tujuan kita bikin podcast ini apa nih, gambaran awal lah. Kayak semacam ya kita ngasih review singkat gitu. Ya, ini perkenalan singkat. Jadi kalau pendengar atau penonton
ada ingin saran, komentar gitu ya, bahkan yang apapun itu ya komen aja gitu. Nanti kita coba lihat dan baca. Siapa tahu itu bisa kita diskusikan dan bisa mengembangkan ya nambah rame lah podcastnya atau videonya gitu kan. Channelnya juga banyak yang follow gitu-gitu. Gitu sih. Jadi kita juga nanti banyak lah ya yang bisa dibikin ya. Ya. Dari hukum ini kan gak sekedar undang-undang gitu kan. Gitu. Ya. Gitu sih. Oke, kalau begitu paling gitu aja pembukaan dari kita. Dan nantikan konten-konten menarik dari kita seputar hukum hanya di channel Nongkrong Hukum. Terima kasih. Terima kasih.